Shalom jemaat Tuhan dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di online service Super Sunday IFCF Padang. Kami percaya sepanjang minggu ini jemaat dalam perlindungan Tuhan. Amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk mengikuti ibadah secara online. Selamat beribadah. Sungguh luar biasa anugerah-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Oleh sebab itu kami tahu, Tuhan, kami hidup hanya untuk menyenangkan Engkau, Tuhan. Hanya untuk memuliakan-Mu, Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita sembah Dia bersama-sama. Kita memuji Dia. Kita naikkan syukur dan hormat kepada nama Tuhan. Kau telah memberikanku sebuah harapan baru. Dalam tangan-Mu tak pernah ragu. Secercah cahaya menerangi jiwaku. Ku tahu Tuhan, Kau panggil namaku. Kaulah alasanku hidup. Kau beri kekuatan baru. Masa depanku ada dalam tangan-Mu. Kau telah memberikanku sebuah harapan baru. Dalam tangan-Mu ku tak pernah ragu. Secercah cahaya menerangi jiwaku. Ku tahu Tuhan, Kau panggil namaku. Alasanku hidup. Kau beri kekuatan baru. Masa depanku ada dalam tangan-Mu. Betapa besar Kau, Yesus, tiada terukur kasih-Mu. Setiap nafasku ada dalam tangan-Mu. Kami sembah Engkau, Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Mari angkat tanganmu, katakan bersama-sama. Kaulah alasan, Kaulah alasanku hidup. Kau beri kekuatan baru. Masa depanku ada dalam tangan-Mu. Betapa besar Kau, Yesus. Betapa besar Kau,
setiap nafasku ada dalam tangan-Mu. Setiap nafasku Tuhan, setiap nafasku ada dalam tangan-Mu. Shalom jemaat Tuhan, selamat hari Minggu, selamat bergabung di ibadah online AFJ Padang. Saya percaya kita semua dalam keadaan yang sehat dan diberkati. Sebentar kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, tapi sebelum daripada itu mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur Tuhan hari ini kami bisa beribadah walaupun secara online, itu semua karena kebaikan-Mu. Biarlah Tuhan kami terus berharap hanya kepada-Mu, dan selama pemberitaan firman Tuhan, mari Kau berfirman, mari Kau wahyukan sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu dan menjadi kekuatan bagi kami untuk menjalani masa-masa new normal ini Tuhan. Tuntun kami sekali lagi, urapi kami, bebaskan kami, lepaskan kami, pulihkan kami, bahkan sembuhkan kami. Ini doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita deklarasikan firman Tuhan. Bapak Ibu bisa angkat Alkitab cetak Anda ataupun e-Bible dimanapun juga. Ini adalah bagian dari tindakan iman kita. Mari kita bersama-sama, 3, 2, 1. Inilah kabar baik. Saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah, bukan oleh perbuatan saya. Saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan, karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God, make disciple. Greater blessing. Wow, amin. Haleluya. Hari ini kita akan belajar dari seri yang terakhir. Tema kita selama 2 bulan ini adalah God Faith atau miliki iman. Ini sangat luar biasa untuk di closingnya ini, karena minggu depan kita masuk dalam tema yang baru, yaitu Wisdom Speaks atau perkataan hikmat. Saya percaya selama 2 bulan ini kita mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Menambah kasanah, saya percaya menambah kualitas iman kita, memperdalam, mempertebal, dan segalanya. Karena kita percaya iman itu bukan sesuatu yang abstrak, bukan sesuatu yang tidak kelihatan, tapi nanti bisa terlihat melalui perbuatan atau perkataan kita. Bulan pertama kita belajar bagaimana tindakan kita menyatakan daripada iman kita. Selama bulan Juni ini kita belajar bagaimana perkataan kita pun juga menunjukkan iman kita. Saya sangat banyak dibentuk karena saya ada kelemahan-kelemahan dalam berkata-kata. Tapi dengan hal ini, dengan pelajaran ini, saya percaya Tuhan ingin kita untuk next level lagi dalam iman kita. Siang hari ini kita akan belajar sesuatu yang luar biasa. Masih tetap dalam kitab Yakobus, dan nanti kita akan lanjutkan dari kisah yang luar biasa dari seorang nabi dari perjanjian lama. Pertama kita buka dulu di Yakobus 3 ayat 9 dan 10, nanti kita akan lanjutkan di Yeskiel 37 ayat 1 sampai 14. Mari setiap kita jemaat Tuhan, kekasih Tuhan, bisa buka Yakobus 3, kita baca ayat 9 dan ayat 10. Saya akan bacakan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudara, tidak boleh demikian terjadi. Ya, ini luar biasa sekali ya. Lidah yang sama bisa mengeluarkan berkat dan juga bisa mengeluarkan kutuk. Amsal mengatakan, hidup mati dikuasai oleh lidahmu. Hari ini kita mau belajar. Perkatakanlah atau declare it, tema daripada sermon pagi hari ini. Kita mau belajar apa yang harus kita declare atau kita perkatakan atau kita nyatakan. Dan saya percaya dengan iman kita bisa menghasilkan kehidupan. Untuk itu kita mau belajar dari kitab Yeskiel. Mari kita buka di Yeskiel 37
ayat 1 sampai 14. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah dan lembah itu penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-ngamatinya, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, "Hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap. Kami sudah hilang. Oleh sebab itu bernubuatlah, dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah. Sungguh, aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan pada waktu aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa Aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Wow, ini satu kisah yang luar biasa ya. Kisah bagaimana dalam penglihatannya Nabi Yehezkiel dibawa oleh Roh Tuhan ke satu tempat yang tandus, lembah-lembah yang isinya tulang-tulang aja, tidak ada kehidupan. Bahkan tulangnya pun tulang-tulang yang kering. Ya, ini kita belajar juga tadi dikatakan bahwa menggambarkan keadaan bangsa Israel pada saat itu. Mereka mengalami satu perasaan putus asa. Mereka mengalami satu keadaan yang benar-benar tidak berpengharapan. Mungkin hari-hari ini juga kita merasakan hal yang sama. Ya, sekarang kita sedang menjalani masa new normal. Ya, mungkin kita juga nggak ngerti seperti apakah new normal yang sekarang kita hadapi. Dan kita juga tidak bisa melihat apakah sudah ada new normal ini segala sesuatunya bisa kembali seperti sedia dulu. Tidak ada jaminan untuk itu. Tapi Tuhan ingin ajarkan pada kita pagi hari ini. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan sampai kita tidak punya pengharapan. Jangan sampai kita menjadi putus asa dengan situasi dan kondisi yang kita alami. Kuncinya apa? Kuncinya kalau kita tadi belajar dari kitab Yehezkiel ini adalah bernubuat dan berkata-kata. Bernubuat dan berkata-kata apa? Ya jelas, firman Tuhan. Tinggal dari kita, apakah kita mau mengikuti apa yang maunya Tuhan. Taat kepada maunya Tuhan. Itu yang menjadi penting. Sepanjang bulan ini kita belajar betapa pentingnya perkataan. Secara jelas Yakobus mengatakan,
Iman itu nampak dari perbuatan dan perkataan kita. Perkataan yang negatif, perkataan yang buruk itu bisa membahayakan kita secara pribadi. Tapi kita mulai belajar memperkatakan hal yang benar sesuai firman Tuhan dan hal yang positif. Itu akan membantu kita bisa lepas dari situasi dan kondisi apapun juga. Kita mau belajar untuk bernubuat dan berkata-kata firman Tuhan. Itu yang membuat perbedaan, itu yang membuat dampak. Kita belajar bagaimana Yehezkiel diperintahkan Tuhan untuk bernubuat, berkata-kata kepada tulang-tulang itu. Dan Yehezkiel melakukannya. Artinya apa? Perlu ketaatan. Waktu Tuhan perintahkan kita untuk berkata-kata atau bernubuat, kita harus taat. Karena perkataan itu bukan perkataannya manusia. Dan kita tahu kalau perkataan Tuhan itu mengandung kuasa. Karena segala sesuatu diciptakan dari firman. Waktu Tuhan berkata, waktu Tuhan berfirman, akan jadi segala sesuatunya. Yehezkiel diperintahkan untuk bernubuat kepada tulang-tulang ini. Secara manusia mungkin kita ada ketakutan, ada keraguan, agak kebimbangan. Karena apakah benar dengan apa yang kita perkatakan ada perubahan terjadi. Tapi bagaimana kita melihat Yehezkiel secara matanya, dia bisa melihat bagaimana dia bisa mendengar tulang-tulang yang dia nubuatkan, yang dia perkatakan dengan firman Tuhan. Tiba-tiba tulang-tulang itu bergerak bersatu. Bahkan sesudah tulang itu bersatu, tiba-tiba muncul urat dan daging. Bahkan sudah muncul urat dan daging, ada kulit yang membungkus. Bahkan sudah kulit membungkus menjadi tubuh manusia. Bahkan bukan sekedar tubuh manusia, menjadi tentara yang luar biasa. Kita melihat satu video ini yang menggambarkan, mengilustrasikan bagaimana Yehezkiel 37 ini. Ini sungguh sesuatu yang sangat luar biasa. Kiranya bisa menginspirasi bahwa mulai dari perkataan atau nubuat firman Tuhan, itu akan terjadi dalam kehidupan kita. The hand of the Lord was upon me. He brought me out by the Spirit of the Lord and set me in the middle of a valley. It was full of bones. He led me back and forth among them, and I saw a great many bones on the floor of the valley. He asked me, "Son of man, can these bones live?" I said, "O sovereign Lord, you alone know." Then he said to me, "Prophesy to these bones and say to them, dry bones, hear the voice of the Lord. I will make breath into you, and you will come to life. Then you will know that I am the Lord." So I prophesied as I was commanded, and as I was prophesying, there was a noise, a rattling sound, and the bones came together, bone to bone. I looked, and tendons and flesh appeared on them, and skin covered them, but there was no breath in them. Then he said to me, "Prophesy to the breath and say to it, come from the four winds, O breath, and breathe into these slain that they may live." So I prophesied as he commanded me, and breath entered them. They came to life and stood up on their feet, a vast army. Saudara, kita harus percaya. Ketika kita memperkatakan dan bernubuat firman Tuhan, kita percaya pasti ada kehidupan yang diubahkan. Ada kehidupan yang baru akan terjadi. Ada perubahan dalam situasi dan kondisi apapun juga. Ya mungkin kita tidak bisa meminta segala sesuatunya secara drastis. Tapi percayalah, saat Tuhan bekerja, apapun juga Tuhan bisa kerjakan. Apapun juga Tuhan bisa lakukan. Karena Tuhan kita adalah Tuhan pembuat mukjizat. Namun, setelah tubuh ini terbentuk, setelah mungkin mukjizat terjadi, ada hal juga yang harus kita perhatikan. Di sini bagaimana bahwa kehidupan itu belum menjadi sesuatu yang whole, seutuhnya. Dan Tuhan perintahkan Yehezkiel untuk bernubuat, ada nafas kehidupan itu datang. Penting bagi kita untuk memiliki nafas kehidupan itu yang sebenarnya adalah Roh Allah itu sendiri. Agar apa?
agar ada kuasa, agar ada kehidupan yang penuh dengan kuasa. Kuasa yang lebih daripada kita pikirkan, kuasa yang supranatural, kuasa yang membuat kita bisa bertahan, kuasa yang kita tetap bisa bertahan dengan apapun yang sedang terjadi. Penting bagi kita untuk memiliki nafasnya Tuhan ini. Dan kita tahu bagaimana nafas Tuhan ini adalah yang sering kita katakan dengan rema. Bapak Ibu tahu rema? Rema ini adalah firman Tuhan yang mungkin kita langsung terima. Rema ini sesuatu yang sebenarnya bukan sulit. Waktu Anda mendengar firman Tuhan, tiba-tiba dia berbicara di pikiranmu, di hatimu. Sebenarnya itu Tuhan sedang berbicara secara pribadi. Dan itu adalah nafas Allah. Sebenarnya Tuhan sedang menghembuskan nafas kehidupannya. Yang penting kita lakukan adalah untuk merespon dan taati apa yang menjadi perkataannya. Saat kita merespon apa yang Tuhan katakan, sebenarnya kita sedang merespon nafasnya Allah. Saat kita sedang merespon nafasnya Allah, sebenarnya kita sedang ada dalam kehidupan supranatural itu. Belajarlah untuk memperkatakan firman Tuhan. Belajarlah untuk bernubuat firman Tuhan. Dan percayalah, akan ada kehidupan. Akan ada kehidupan yang berubah. Akan ada sesuatu yang diubahkan. Akan ada mukjizat terjadi. Akan ada terobosan-terobosan yang besar dalam hidupmu. Akan ada jalan yang dibukakan. Walaupun sesulit apapun situasi dan kondisi yang sedang kau hadapi. Yeskiel mengajarkan kita bahwa kita dipanggil untuk memperkatakan kehidupan kepada orang-orang. Bahwa kita dipanggil untuk berbicara dan bernubuat kehidupan kepada setiap orang, apalagi orang itu sedang dalam keadaan putus asa ataupun juga tanpa harapan. Karena apa? Saat kita menyampaikan perkataan firman Tuhan, saat kita bernubuat firman Tuhan, sebenarnya kita sedang menghembuskan nafas daripada Allah itu sendiri. Dan lihatlah, kehidupan daripada Allah akan membuat orang itu menjadi hidup kembali. Bahkan hidup yang bukan seperti dahulu kala, tapi hidup yang penuh dengan kemenangan, menjadi bagian daripada kerajaan Allah. Ya, demikianlah firman Tuhan pagi hari ini, dan saya percaya memberkati kita semua. Selamat hari Minggu, selamat beraktivitas, tetap jaga jarak dan jaga segala macam protokol supaya kita terhindar dari pandemi ini, dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami telah mempelajari firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, setiap firman yang kami terima, kami mau untuk praktekkan Tuhan melalui perkataan, dan untuk kami nyatakan juga dalam kehidupan kami, sehingga benar-benar Tuhan akan memberikan dampak, memberikan perubahan bagi hidup, terutama mulai dari kami dan juga dalam sekeliling kami. Sebab perkataan-Mu, firman-Mu yang berkuasa Tuhan. Firman-Mu yang sanggup melakukan segala sesuatunya. Bahkan firman-Mu Tuhan yang tidak akan lekang dengan waktu dan zaman Tuhan. Dia akan mengerjakan seperti yang Kau kehendaki. Karena firman-Mu tetap sampai selama-lamanya. Meteraikan kebenaran ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, ini iman kami, ini deklarasi kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Saya yakin dan percaya kita sangat diberkati dengan kebenaran firman Tuhan pagi ini. Dan kami menyambut Bapak Ibu yang baru pertama kali bergabung bersama kami hari ini. Ada beberapa pengumuman yang kami sampaikan. Yang pertama, pukul 10 nanti dilanjutkan dengan online service IFJF Kids yang akan tayang melalui YouTube channel IFJF Kids. Mari setiap orang tua untuk mengarahkan anak-anak kita untuk mengikuti online service IFJF Kids. Dan yang kedua, setiap Selasa pukul 7 malam kita akan mengadakan doa malam melalui aplikasi Zoom yang linknya akan dikirimkan melalui WA Group IFJF Padang. Dan yang ketiga, minggu depan kita akan melaksanakan perjamuan kudus di rumah masing-masing. Mari kita persiapkan roti dan anggur,
dan dipimpin oleh kepala keluarga atau masing-masing care leader yang ada. Dan berikutnya, bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan, bisa mentransfer melalui nomor rekening di bawah ini, atau bisa memberikan secara langsung kepada Ibu Else atau Saudari Yolanda dengan menginformasikan kepada Pastor Daud. Itulah beberapa informasi yang kami sampaikan. Sampai jumpa di online service berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Hari kita akan berdoa bersama-sama dan setelah itu kita akan mengucap syukur ya untuk setiap pertolongan dan penyertaan Tuhan. Bapa, kami berdoa Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan untuk ibadah online pada hari ini, di mana kami boleh mendengar akan kebenaran firman-Mu. Tuhan, hamba-Mu berdoa Engkau memberkati jemaat-Mu berlimpah-limpah pada hari ini ya Tuhan Yesus. Engkau yang senantiasa menuntun setiap langkah-langkah mereka ya Bapa. Engkau yang menyertai mereka ya Tuhan. Engkau memegang setiap kehidupan mereka dengan tangan kanan-Mu perkasa ya Bapa, yang membawa kemenangan demi kemenangan, membawa Tuhan dari satu iman kepada iman yang lebih lagi ya Tuhan Yesus, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa berkat-Mu dicurahkan berlimpah-limpah ya Bapa, berkat-berkat rohani lewat kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Berkat-berkat rohani Tuhan, jiwani dicurahkan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kau memberkati keluarga demi keluarga dengan damai sejahtera, dengan sukacita dan kasih-Mu yang berkelimpahan ya Bapa. Bahkan Kau memberkati dengan kesehatan, dengan umur yang panjang Tuhan. Engkau memberkati juga setiap usaha, pekerjaan, apapun juga ya Tuhan yang dikerjakan, yang dilakukan, bahkan studi daripada Tuhan anak-anak-Mu yang sekolah ya Tuhan. Engkau juga memberkati. Terima kasih ya Bapa, pelindungan-Mu, penyertaan-Mu ada atas setiap kehidupan jemaat-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Segala hormat, puji dan syukur kami kembalikan kepada Engkau yang layak menerima semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Setiap kita percaya katakan amin bersama-sama. Amin. God bless you. Tuhan memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Have a good day. Have a good weekend. Bye-bye. God bless you.